أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا. إن الله لا يحب كل مختال فخور. إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari yang insya Allah penuh dengan berkah ilmu ini, kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Dan sebelum kita mulai acara ini, Ali ingin menginformasikan bahwa Cahaya Hati Indonesia mengikuti protokol yang ada. Dari mulai masuk ke dalam studio, semuanya sudah menggunakan sanitizer, menggunakan face shield, bahkan menggunakan masker ya. Dan tidak ada yang boleh masuk ke dalam studio kecuali yang berkepentingan, sehingga physical distancing kita terjaga. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini ada jamaah yang hadir di studio dan mereka sudah melalui swipe antigen. Dan ini adalah merupakan satu bentuk kita menjaga protokol kesehatan. Begitu juga untuk pemirsa di rumah ya, harus terus menjaga protokol kesehatan, Masya Allah. Dan tema kita pada kesempatan kali ini ada 3 tema yang tidak boleh dilewatkan nih, karena tema ini berkesinambungan. Yang pertama, jangan merasa paling mulia. Ya, Masya Allah, ini akhlak nih ya. Yang selanjutnya, satu dosa melahirkan dosa berikutnya. Cakep banget. Yang ketiga, prasangka hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Kiai Haji Didi Supardi dan Kiai Haji Muhammad Nur Hayid. Dan seperti biasa nanti kita akan ngaji yuk bersama Ustaz Syam. Namun sebelumnya Ali ingin sapa dulu untuk jamaah yang ada di studio. Assalamualaikum. Masya Allah, cakep-cakep banget merah putih. Merdeka. Merdeka. Sehat Bu? Sehat. Semangat ya. Kalau udah semangat insya Allah ilmunya masuknya gampang. Gak boleh ngantuk ya.
Terima kasih udah sampai di sini. Mudah-mudahan langkah Bunda datang kemari dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama, jangan merasa paling mulia, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Didi Supardi. Assalamualaikum Kiai. Ya, boleh dibuka dulu. Iya. Kiai sehat? Ya. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Baik, Kiai ini kayaknya udah lama banget nih, sibuk banget nih waktunya pasti ya. Terima kasih sudah mendedikasikan waktunya buat kita. Dan mudah-mudahan nih Kiai, kita mohon pencerahannya mengenai jangan merasa paling mulia. Ini nanti connectingnya mungkin penyakit hati nih, ada yang sombong, ujub, takabur kan jadi paling mulia, pengen dihormati sama orang banyak, gila hormat ya. Gimana kita menghindari hal seperti itu? Silakan Kiai. Insya Allah, terima kasih Ustaz Ali Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati, yang mudah-mudahan yang hadir di sini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, pemirsa Cahayati Indonesia yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kita membahas satu tema yang sangat penting sekali yang perlu menjadi perhatian kita sekalian, terkait dengan jangan kita merasa paling mulia atau lebih mulia dibandingkan yang lainnya. Kenapa? Karena sifat merasa paling mulia atau merasa lebih hebat dari yang lainnya ini di dalam kitab Ittihafu Sadatil Muttaqin, syarah dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali yang dikarang oleh Imam Muhammad Az-Zubaidi, di sana mengatakan bahwa orang yang mempunyai sifat besar diri, bangga, merasa lebih hebat dari yang lain, itu termasuk daripada penyakit hati. Di antara penyakit hati yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya karena dapat merusak manusia itu sendiri. Imam Ghazali memasukkan sifat merasa hebat, merasa bangga, melebihi orang lain itu di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, bagian yang keempat di situ, Rubu'ul Muhlikat. Jadi bagian yang keempat yaitu perkara-perkara yang dapat membinasakan manusia itu sendiri apabila terdapat penyakit hati, di antaranya adalah ujub. Itu rasa bangga, rasa hebat. Kemudian rasa besar diri, rasa lebih mulia dibandingkan yang lain. Itu bahaya sekali, Ustaz Ali Zainal. Itu seperti itu. Baik, memang di akhir zaman ini banyak sekali orang yang memang pengen dihormati oleh orang lain. Dan yang jadi masalah lagi setelah dihormati mulai merendahkan orang lain. Ya. Nah, Kiai mohon ilmunya jadi kita supaya tahu akhlak dan akhirnya tidak seperti itu, Kiai. Ya, betul. Jadi kita dapat belajar dari ayat Al-Quran sebetulnya, karena itu adalah yang paling utama bagi kita umat Islam, ibu-ibu, jamaah sekalian, pemirsa Cahaya Hati yang berbahagia. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan kesombongan iblis. Karena apa iblis itu kemudian tidak mau bersujud? Karena dia merasa lebih hebat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk? Qala ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman berkata kepada iblis, hai iblis, apa yang membuat kamu itu tidak mau bersujud mengikuti perintahku untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Adam? Kata iblis menjawab, saya itu lebih baik katanya.
Ana khairun minhu. Saya lebih mulia, saya lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtani min nar. Saya diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam katanya diciptakan dari tanah. Saya lebih hebat. Padahal kehebatan manusia, kemuliaan manusia bukan semata-mata dilihat daripada bentuk-bentuk fisik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah tidak melihat kita itu, manusia itu sendiri dalam bentuk-bentuk zohirnya, pakaiannya, bungkusannya. Tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia adalah apa yang ada di dalam hatinya. Apa kemudian amal ibadah yang dia lakukannya. Bahkan amal ibadah saja bisa menjadi tidak baik kalau amal ibadahnya itu sendiri karena riya. Ini semuanya bergantung kepada hati. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu sangat bergantung kepada niatnya. Kalau zohirnya saja dia beramal ibadah tetapi hanya untuk unjuk diri, di depan orang kelihatannya baik, tetapi kemudian kalau di rumah dia suka marah-marah, di rumah kemudian kepada pembantunya dia berbuat kasar, berbuat buruk, tetapi jika di tempat publik dia murah senyum dan lain sebagainya, ini dia seperti penyakit orang munafik, ini penyakit hati namanya. Jadi ria di situ dan tidak tulus, dia tidak ikhlas. Nah, jadi penting sekali bahwa kita belajar dari ayat Al-Qur'an yang tadi dikatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 12 itu, bahwa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga di dalam surah Al-Baqarah yang seirama, satu makna ataupun satu kejadian tentang kenapa iblis itu sendiri mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi ketika Allah berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikat, sujudlah kamu, berikanlah penghormatan kepada Nabi Adam, fasajadu, maka seluruh malaikat bersujud, illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau. Aba, dia enggak mau, dia enggan. Wa kana minal kafirin, maka dia termasuk daripada golongan orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ibu-ibu? Karena sifat takabur. Karena sifat merasa lebih hebat, nauzubillah. Nah, karena ini terkait dengan penyakit hati, para jamaah sekalian yang berbahagia, kita harus betul-betul berhati-hati agar jangan sampai ada penyakit hati merasa lebih hebat, merasa lebih tinggi, merasa lebih mulia dari orang lain. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita umat Islam, la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala li a'jamiyyin ala arabiyyin wala li aswada ala abyada wala li abyada ala aswad illa bittaqwa. An-nasu min Adam wa Adam min turab. Kata Rasulullah, sesungguhnya manusia itu tidak ada yang lebih mulia di antara orang Arab dengan bukan orang Arab, atau orang asing di atas orang Arab, atau orang berkulit putih dengan orang yang berkulit hitam, dan sebaliknya juga tidak ada yang lebih mulia hanya karena ukuran kulitnya. Orang yang lebih hitam dengan orang yang kulit putih, tidak ada kemudian kebanggaan-kebanggaan berdasarkan ras, berdasarkan kemudian fitrah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari negara, dari suku, dari bangsa, itu tidak ada perbedaan antara satu yang dengan yang lain. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, illa bittaqwa, kecuali dasarnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-nasu min Adam, sesungguhnya seluruh manusia, itu Ustadz Ali Zainal, asal usulnya satu, dari Nabi Adam. Wa Adam min turab, dan Nabi Adam semuanya itu kita manusia, Nabi Adam diciptakan dari apa ibu-ibu? Dari tanah. Jadi kita sama semua, jadi kita nggak boleh merasa lebih mulia. Nah, bagaimana kemudian yang lebih detail, lebih penting lagi kita memahami tentang masalah tidak boleh diri kita itu merasa ujub, merasa kibir, merasa lebih hebat dari yang lain, karena kita harus hati-hati.
Pertama itu penyakit hati yang membuat kita lebih sombong di hadapan orang lain. Wa ma takabbara ahadun illa wada'ahullah atau sakatahullah. Dan tidaklah orang yang takabur merasa lebih hebat, malah nanti akan dijatuhkan, akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sebaliknya orang yang mulia kita harus juga ingat di sini. Ustaz Ali Zainal ini penting nih tentang masalah sifat mulia. Di satu sisi kita tidak boleh merasa lebih mulia, lebih hebat dari yang lain. Tetapi di sisi lain kita juga tidak boleh merendahkan diri kita, harkat martabat manusia. Gitu loh. Diri kita tidak boleh kita rendahkan. Saudara kita tidak boleh kita rendahkan. Sehingga kita di sini harus menjaga kehormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak berlebih-lebihan. Ya Bu ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya Allah telah memuliakan anak cucu Adam, keturunan Nabi Adam. Manusia itu dimuliakan oleh Allah. Manusia adalah makhluk yang mulia. Tetapi kita semuanya sama-sama mulia, sama-sama baik. Sama-sama fitrahnya suci dari awalnya. Maka kita tidak boleh merasa lebih hebat dari yang lain. Tetapi kita tetap menjaga kemuliaan. Jangan merendahkan diri kita. Dengan apa? Tapi dengan perilaku yang tidak terpuji gitu, dengan perilaku yang tidak baik. Itu Ustaz Ali Zainal itu seperti itu. Jadi di satu sisi kita tidak boleh merasa lebih hebat, lebih mulia, tapi di sisi lain janganlah kita merendahkan harkat martabat harga diri kita karena kita makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu. Baik, Masya Allah ya, manusia ini makhluk mulia dan sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Betul. Nah, tapi memang sedikit lagi nih Kiai, kadang-kadang impact atau hal buruk kalau misalnya orang terlalu gila hormat atau gila dimuliakan sama orang tuh seperti apa sih Kiai? Jadi pokoknya kalau nggak ada yang ingin aneh nggak mau gitu. Nah, itu impactnya gimana sih Guru buat orang psikologis dia? Iya. Pertama bisa jadi itu karena lingkungan. Lingkungan di mana manusia itu atau orang itu tumbuh, berkembang dan hidup. Jadi sangat terkait dengan keluarganya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak manusia itu terlahir dalam keadaan baik, dalam keadaan mulia. Itu bagus semuanya. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisani. Maka lingkunganlah orang tuanya lah yang akan membentuk karakter seorang anak. Karakter manusia itu menjadi sombong, karakter manusia itu sendiri menjadi takabur, menjadi lebih hebat dari yang lainnya. Itu sangat bergantung kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Termasuk di situ adalah bagaimana tanggung jawab orang tua untuk mendidik anaknya dengan apa? Dengan ajaran-ajaran agama yang baik, dengan akhlakul karimah, mencontoh kepada akhlak-akhlak yang terpuji dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ akhlak Rasulullah diajarkan bagaimana Rasulullah sangat menghormati orang yang lebih tua, menyayangi kemudian yang lebih muda. Bahkan Rasulullah di situ memberitahukan kepada umatnya, mengajarkan juga kepada umatnya bahwa manusia yang paling mulia itu adalah karena takwanya kamu itu seperti gigi-gigi sisir satu dengan yang lain, tidak ada perbedaan. Itu luar biasa dah. Disinilah kemudian seorang anak, seorang manusia dia dapat belajar dalam contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu penting sekali untuk kemudian setiap kaum muslimin belajar mencontoh dari perilaku akhlakul karimahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia tidak menjadi orang yang merasa lebih hebat, lebih mulia, tapi malah memuliakan yang lainnya. Nah, itulah kemudian dia menjadi hamba Allah yang mulia, bukan karena minta dimulia-muliakan, tapi Allah yang memuliakan. Demikian. Terima kasih guruku Kiai Haji Didi Subhandi, Masya Allah ilmunya luar biasa buat kita nih ya. Pastikan teman-teman di rumah semua nyatet ya, insya Allah catatannya akan bisa dihafal dan bisa kita amalkan. Dan baik, sesaat lagi kita akan membahas tentang satu dosa melahirkan dosa berikutnya. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Muhammad Nur Hajid. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.